Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk langsung saja kita simak video penjelasan berikut ini. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Teman-teman, mari kita baca dan perhatikan bersama teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan berkembangnya teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi sebuah gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele yang artinya jauh dan bahasa Latin visio yang artinya penglihatan. Sehingga, televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, setelah kalian membaca teks eksplanasi tadi, coba kalian tuliskan informasi penting pada setiap paragraf dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram seperti berikut. Yuk, kita isi secara bersama-sama diagram berikut ini dengan benar. Di dalam paragraf 1 berisi tentang topik masalah, yaitu penemuan televisi. Kemudian, paragraf kedua berisi tentang deret penjelas, yaitu prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Selanjutnya, paragraf ketiga berisi tentang kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu itu gambar apa? Nah, gambar itu adalah sebuah gambar televisi yang sering kita lihat di rumah kita sendiri. Televisi merupakan salah satu penemuan yang sangat penting bagi kita semua. Televisi pertama kali ditemukan oleh pilot Tyler Farnsworth. Televisi merupakan salah satu media telekomunikasi yang ada di masyarakat. Televisi menayangkan berbagai acara kebudayaan,
talk show, berbagai film, dan lain-lain. Tayangan televisi harus disikapi dengan bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan televisi yang sesuai dengan usia kita. Waktu menonton televisi jangan sampai mengganggu waktu belajar dan aktivitas lainnya. Namun, televisi juga mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Lalu, apa saja dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Coba kalian sebutkan pengaruh televisi dan tulis hasil jawaban kalian di dalam diagram berikut ini. Setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, mari kita sebutkan apa saja pengaruh positif dan negatif dari televisi. Dampak positif dari televisi yaitu yang pertama, menambah informasi dan wawasan. Yang kedua, mendapat berita terbaru. Kemudian, sebagai sarana hiburan. Dan yang terakhir, menambah kreativitas. Sedangkan dampak negatif dari televisi yaitu yang pertama, meniru adegan yang tidak pantas. Kedua, tayangan yang kurang mendidik tidak sesuai dengan budaya kita. Dan yang terakhir, budaya konsumtif karena melihat tayangan iklan di televisi. Teman-teman, seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, benda-benda di sekitar rumah kita juga banyak menggunakan sumber energi listrik. Yuk, kita pelajari lebih lanjut mengenai rangkaian listrik. Nah, sebelum menjelaskan tentang rangkaian listrik, apakah kalian sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Kalau belum tahu, mari kita simak yuk penjelasan berikut ini. Rangkaian listrik adalah susunan dari gabungan berbagai alat listrik yang dihubungkan ke sumber listrik, sehingga terjadi aliran muatan listrik. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu. Saklar adalah alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Oleh karena itu, yuk mari kita pelajari beberapa rangkaian listrik yang tadi disebutkan. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama, disusun secara berderet. Yang kedua, kabel tidak bercabang. Yang ketiga, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama. Yang keempat, hambatan lebih besar. Yang kelima, mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir, energi yang diserap komponen makin kecil. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Ciri-ciri rangkaian paralel. Yang pertama, disusun secara bertingkat atau bersusun. Yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda. Yang ketiga, hambatan kecil. Dan yang terakhir, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel, dan memiliki ciri-ciri yang sama seperti rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ciri-ciri rangkaian campuran yaitu gabungan antara rangkaian seri dan paralel, kemudian memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel.
Bagaimana anak-anak? Masih semangat tidak belajarnya? Yuk kita lanjutkan materinya. Berdasarkan mengalir tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, rangkaian terbuka, yaitu susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga arus listrik tidak mengalir. Yang kedua, rangkaian tertutup, yaitu susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus mengalir. Bagian dan fungsi yang ada di dalam rangkaian listrik. Yang pertama, saklar, yaitu untuk memutus dan menyambung arus listrik. Yang kedua, baterai, yaitu sebagai sumber listrik atau sumber energi. Yang ketiga, lampu, yaitu sebagai pengubah listrik menjadi cahaya. Yang keempat, kabel listrik, yaitu untuk mengalirkan arus listrik. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melakukan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Adapun rangkaian listrik yang akan kita buat adalah rangkaian listrik paralel. Bagaimana sih cara membuatnya? Lalu, apa saja bahan dan alat yang kita butuhkan? Yuk kita simak cara pembuatannya. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu: yang pertama, lampu kecil beserta dudukannya. Yang kedua, kabel. Yang ketiga, kardus untuk alas. Yang keempat, gunting. Yang kelima, isolatif. Yang keenam, baterai. Dan yang terakhir, saklar. Cara membuat. Yang pertama, kita menyiapkan 2 baterai dan merekatkannya dengan erat. Lalu, kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kalian buat, seperti gambar. Setelah kalian membuat rangkaiannya, lalu kalian hubungkan kabel dengan saklar dan kabel dengan dudukan lampu. Lilitkan kabel dengan saklar dan lampu. Lilitkan dengan kuat ya anak-anak. Kemudian, kalian harus menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan erat, karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak. Gunakan isolatif untuk menyatukannya ya anak-anak. Kemudian, agar rangkaiannya tidak lepas, tempelkan isolatif pada setiap kabel. Nah, apabila sudah selesai, maka rangkaian paralel sudah bisa kita jalankan. Caranya, dengan tekan on pada saklar. Apabila lampunya menyala, maka percobaan membuat rangkaian paralel sudah berhasil. Salah satu kelebihan paralel adalah ketika kita melepaskan salah satu lampu, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Nah, demikian tadi teman-teman pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.